Temuan bahwa leluhur kita Homo sapiens itu asalnya dari Afrika itu karena studi atau penelitian dengan menggunakan DNA mitokondria. Saya dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setelah saya lulus, saya kemudian mengambil master di FKUI juga sebelum kemudian melanjutkan tadi studi yang pasca sarjana di Universitas Monash, Melbourne, Australia. Saya memilih biologi molekul karena pada waktu saya akan melakukan studi untuk jenjang yang lebih tinggi, mengambil doktor, biologi molekul merupakan suatu ilmu yang baru. Ilmu tersebut sangat kompetitif dan saya berpikir bahwa mengambil sesuatu yang baru untuk kemudian dikembangkan di Indonesia itu merupakan suatu tantangan. Saya suka tantangan itu. Ya, seperti yang saya kemukakan bahwa mitokondria itu adalah sesuatu yang sangat baru. Bahkan kalau misalnya ditanyakan pada saat itu ke semua orang, teman-teman saya pasti mereka sudah lupa. Karena itu pelajaran yang kita dapatkan waktu tingkat 1. Nah, mengapa saya mengambil itu? Karena sebenarnya apakah penyakit tersebut yang disebabkan oleh kelainan mitokondria itu relevan atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang akan saya coba mendapatkan adalah bagaimana strategi dalam membuat suatu rencana penelitian, itu yang ingin saya dapatkan, dan kemudian troubleshootingnya. Karena pada dasarnya bahwa pada waktu kita melakukan program pasca sarjana, itu menurut saya topiknya itu sendiri tidak perlu sesuatu yang sangat bermakna karena kita bisa mengembangkan sendiri sesudahnya. Nah, mitokondria pada waktu itu lab yang melakukan penelitian tersebut di dunia itu hanya ada 4. Dan Universitas Monash, Departemen Biokimia dan Biologi Molekul itu satu dari 4 laboratorium terkemuka di dunia. Jadi saya sebenarnya itu kalau saya masuk di situ saya akan mendapatkan saya bisa belajar banyak sekali mengenai ilmu tersebut. Nah, di luar apa yang saya bayangkan, saya pikir bahwa itu mungkin tidak banyak akan saya jumpai di Indonesia. Ternyata penyakit yang diakibatkan oleh mitokondria itu cukup banyak. Salah satu contoh di antaranya itu adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit kompleks yang sekarang diderita oleh banyak orang. Salah satu penyebabnya adalah kelainan di mitokondria. Kemudian ada beberapa juga kelainan, apakah itu kelainan neurologik ataupun kelainan di mata, ketulian, kebutaan dan sebagainya berhubungan dengan kelainan mitokondria. Nah, tentu saja itu merupakan tantangan untuk dapat melakukan konsultasi misalnya, karena orang kan tidak tahu mengenai hal itu dan tidak memahami. Kemudian bagaimana pengobatannya, jadi semua itu banyak sekali tantangannya dan menurut saya itu sangat menarik. Kedua, DNA mitokondria itu adalah marka populasi. Jadi dia itu diturunkan dari ibu kita, dan anak-anak perempuan akan meneruskan informasi genetik itu ke semua anak-anaknya. Nah, dengan mengikuti DNA mitokondria itu dan melihat perubahannya, sebenarnya kita juga sama dengan mengikuti migrasi dari leluhur perempuan kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting, justru temuan bahwa leluhur kita Homo sapiens itu asalnya dari Afrika
itu karena studi atau penelitian dengan menggunakan DNA mitokondria. Saya kira sekarang ya ilmu pengetahuan dan teknologi atau STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics itu bukan hanya boys game, bukan permainan laki-laki. Itu juga bukan hanya permainan perempuan, itu adalah permainan kita bersama. Jadi buat mereka-mereka yang melakukan ataupun mendalami menggunakan pendekatan biologi molekul, karena apa? Apakah itu urusannya dengan manusia, urusannya dengan kedokteran, pertanian, peternakan, dan lain-lainnya, semuanya menggunakan bahasa biologi molekul. Jadi tentu saja dengan sendirinya bahwa ilmu tersebut dapat kita terapkan pada isu apapun juga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa biologi molekul adalah bahasa universal. Dan karena itu program studi yang menggunakan biologi molekul itu ada di preklinik kalau untuk kedokteran sampai ke klinik. Karena tidak ada satupun sekarang yang dapat lolos ataupun mencoba menghindari ilmu tersebut. Kalau kita ingin mengetahui mengenai penyebab penyakit, nanti pendekatannya adalah menggunakan biologi molekul, menggunakan genetika molekul, menggunakan biokimia. Jadi saya kira ilmu ini adalah merupakan suatu ilmu yang sangat cepat sekali berkembang. Dan beruntunglah mereka yang memang mempelajari biologi molekul ini.